Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Arus Listrik dan Rangkaian Arus Listrik. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Azra Nabila dengan NIM 2103143. Kemudian ada Angelika Fitricia Sinaga dengan NIM 2103103. Maharani Intan Pertiwi dengan NIM 2103136 dan saya sendiri Nur Adila Suwanto dengan NIM 2103128. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan materi terhadap arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik atau muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Selama muatan tersebut terus bergerak, maka akan muncul arus listrik, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Arah arus listrik dari potensial yang tinggi ke potensial rendah dan berlawanan arah dengan aliran elektron. Berikut gambar sketsanya. Dua buah benda bermuatan masing-masing A dan B dihubungkan dengan sebuah penghantar. Bila potensial A lebih tinggi daripada potensial B, maka harus akan mengalir dari A ke B. Arus ini mengalir dalam waktu yang sangat singkat. Setelah potensial A sama dengan potensial B, maka arus berhenti mengalir. Supaya arus listrik tidak mengalir dari A ke B, maka muatan positif yang telah sampai di B harus dipindahkan kembali ke A. Dengan demikian, maka potensial A selalu lebih tinggi daripada B. Jadi dapat disimpulkan bahwa supaya arus listrik dapat mengalir dalam kawat penghantar, maka antara kedua ujung kawat tersebut harus ada beda potensial. Kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar ialah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui satu penghantar. Simbol kuat arus adalah I. Jadi, kuat arus listrik dirumuskan I sama dengan delta Q per delta T, di mana delta Q adalah jumlah muatan yang melewati konduktor pada suatu lokasi selama jangka waktu delta T. Satuan kuat arus listrik ialah ampere, yang diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis yaitu André Marie Ampère pada tahun 1775 sampai 1836. Berarti 1 ampere sama dengan 1 kolom atau per detik atau 1 C per detik. Kuat arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial. Titik yang memiliki potensial tinggi melepaskan muatan ke titik yang memiliki potensial rendah. Kuat arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara dua titik atau I hingga V yang dapat ditulis I sama dengan 1 per R kali V. Jika kuat arus dalam sepotong kawat penghantar adalah 2 ampere, berapakah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang kawat penghantar tersebut selama 5 menit? Nah, penyelesaiannya dapat kita ketahui bahwa I sama dengan 2 ampere, T sama dengan 5 menit. Yang ditanya adalah delta Q. Nah, caranya yaitu mengubah T dari satuan menit ke detik. Selanjutnya, menghitung muatan yang mengalir per detik dengan persamaan arus listrik. 1 menit sama dengan 60 detik, T sama dengan 5 menit sama dengan 300 detik. I sama dengan delta Q per delta T, 2 sama dengan delta Q per 300. Delta Q sama dengan 2300 sama dengan 600 C. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak. Pada rangkaian tertutup, suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terdapat 2 hukum yang berlaku, di antaranya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Pada percobaan dapat dilakukan pembuktian terhadap hukum tersebut apakah berlaku atau tidak. Secara sederhana, hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Secara matematis dapat tulis menjadi I masuk sama dengan I keluar. Kebenaran hukum Kirchhoff 1 dapat dibuktikan dengan hukum kekekalan muatan. Kuat arus adalah muatan yang mengalir per satu waktu.
Seandainya muatan persatuan waktu yang masuk titik cabang lebih besar daripada jumlah muatan persatuan waktu yang keluar, maka titik cabang akan kelebihan muatan positif. Tetapi pada kenyataannya, seluruh sistem dalam keadaan normal. Jadi, pengandaian ini menunjukkan bahwa muatan persatuan waktu yang masuk dan keluar adalah sama. Besar dari hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan pada rangkaian tertutup. Pemakaian hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri paralel. Hukum 2 Kirchhoff sendiri berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL dengan penurunan tegangan adalah sama dengan 0. Secara sistematis dapat ditulis dengan I tambah IR sama dengan 0, sedangkan V sama dengan I kali R. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, tegangan listrik dapat ditulis menjadi V sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Sedangkan kuat arus di setiap titik sama besar. Pada rangkaian bercabang atau paralel, tegangan listrik sama besar, di mana V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan kuat arusnya adalah I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Pada rangkaian listrik yang terdapat percabangan, terdapat arus yang mengalir masuk dan arus yang mengalir keluar percabangan. Hal tersebut memenuhi aturan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ungkapan tersebut dikenal dengan hukum kekekalan muatan yang juga dikenal dengan hukum satu. Berikut gambarannya. Berikut contoh soal dari hukum Kirchhoff. Percabangan arus listrik atas 4 cabang, yaitu 2 cabang arus masuk adalah I1 dan I2, dan 2 cabang arus keluar adalah I3 dan I4. Jika diketahui besarnya I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere, tentukan berapa besar nilai dari I4. Pada saat penyelesaiannya, yang kita ketahui bahwa I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere. Yang ditanya adalah I4. Hukum satu Kirchhoff adalah I masuk sama dengan I keluar. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4, dan penyelesaiannya yaitu 6 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 14. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9, kemudian 7 ditambah 4, kemudian sama dengan 7 ditambah 14. 14 sama dengan 9 kurang 7, jadi hasilnya adalah 2 ampere. Selanjutnya yaitu hukum Ohm. Kuat arus listrik dipengaruhi oleh besarnya sumber tegangan dan hambatan pada kawat. Elektron-elektron diperlambat karena adanya interaksi dengan atom-atom kuat pengantar. Semakin tinggi nilai hambatan, maka semakin kecil arus listriknya. Hal ini dapat didefinisikan bahwa kuat arus listrik berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Dapat dituliskan I sama dengan V per R atau P sama dengan I kali R. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Ohm. George Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854 merumuskan hubungan antara kuat arus listrik atau I, hambatan atau R, dan beda potensial atau P. Banyak fisikawan yang menyatakan bahwa hukum Ohm bukan merupakan hukum dasar, melainkan deskripsi mengenai kelas bahan tertentu. Namun, sebagian besar tidak mempermasalahkan penggunaannya selama memperhatikan batasannya. Ketika tidak mengikuti hukum Ohm, maka dikatakan bahan non-naik. Setiap material atau bahan memiliki nilai tahanan listrik atau hambatan listrik. Material yang memiliki hambatan listrik begitu besar, contohnya batu, karet, plastik. Apabila dihubungkan dengan beda potensial akan menyebabkan tidak ada arus yang mengalir. Material tersebut disebut sebagai isolator. Material yang dapat dialiri arus listrik disebut konduktor. Contoh konduktor adalah besi. Ketika mengalir dalam suatu coil konduktor, elektron berhadapan atau mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami aliran arus listrik mengalami semacam hambatan. Seberapa besar hambatan ini dinyatakan dengan resistansi atau hambatan yang disimbolkan dengan R. Satuan dari hambatan dalam SI adalah Ohm. Besarnya resistansi suatu bahan atau konduktor dengan luas penampang A dan panjang I serta hambatan jenis resistivitas adalah R sama dengan Pi L per A. Dengan R adalah hambatan atau resistansi dengan satuan Ohm, P adalah hambatan jenis atau resistivitas dengan satuan Ohm. I adalah panjang kawat dengan satuan meter M, dan A adalah luas penampang kawat dengan M kuadrat. Hambatan listrik yang dimiliki bahan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar apabila bahan semakin panjang. Yang kedua, semakin kecil apabila ukuran bahan atau luas penampang semakin besar. Setiap bahan atau material memiliki nilai hambatan jenis masing-masing. Resistansi juga merupakan fungsi dari temperatur atau dipengaruhi temperatur dengan rumusan sebagai berikut. R kali T sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah
dikurangi T0. Dengan T, suhu akhir T0 sama dengan suhu awal. R, nilai hambatan pada suhu T. R0, nilai hambatan pada suhu awal T0. Dan C, koefisien suhu. Resistansi suatu bahan akan meningkat dengan naiknya temperatur. Dalam hal ini yang terjadi adalah kenaikan temperatur membuat elektron bergerak lebih aktif dan lebih banyak pembukaan yang terjadi sehingga arus listrik menjadi terhambat. Sebuah komponen rangkaian dibuat memiliki nilai hambatan spesifik di antara ujung-ujungnya disebut resistor. Besarnya nilai tahanan resistor biasanya ditunjukkan oleh cincin-cincin berwarna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Pada umumnya, sebuah resistor memiliki 4 cincin warna. Di dalam suatu rangkaian listrik sering terdapat lebih dari satu resistor. Resistor-resistor tersebut tersusun secara seri atau secara paralel atau gabungan antara seri dan paralel. Rangkaian resistor yang disusun secara seri, resistor tersusun seri adalah resistor yang disusun secara berurutan, yang satu di belakang yang lain. Berikut contoh gambarnya. RS adalah resistor pengganti dari resistor-resistor yang tersusun secara seri tersebut. Jadi, besar resistor pengganti dari resistor-resistor yang tersusun secara seri sama dengan jumlah dari resistor-resistor seri itu sendiri. Rangkaian resistor yang disusun secara paralel. Resistor yang tersusun paralel adalah resistor yang disusun secara berdampingan atau sejajar. Yang berikut adalah contoh dari resistor paralel. Selanjutnya yaitu materi mengenai hukum Joule. Perubahan bentuk energi listrik menjadi kalor dikenal dengan hukum Joule, yang menyatakan bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Hukum Joule sendiri adalah daya listrik yang hilang sebagai kalor akibat arus listrik yang mengalir dalam hambatan adalah berbanding lurus dengan kuadrat arus dan hambatannya. Dan hukum ini dikemukakan oleh James Prescott Joule pada tahun 1840 dan juga hukum kalor menuliskan bagaimana tenaga listrik diubah ke dalam tenaga termal. Di dalam hukum Joule, beda potensial adalah kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan satu satuan dalam medan. Misalnya saja pada suatu rangkaian akibat adanya beda potensial V, simbol I, maka pada setiap detiknya akan ada satu kolom yang dipindahkan dan ada V dan ada V. Hijau kerja yang dibutuhkan jadi dapat dituliskan persamaan rumusnya adalah P sama dengan V kali I. Besarnya kenaikan suhu dari zat tersebut dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q sama dengan kalor atau joule, M sama dengan massa benda, satunya yaitu gram atau kilogram, C sama dengan kalor jenis K atau G, delta T sama dengan perubahan suhu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh penyerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis. Yang pertama yaitu contohnya mobil mainan yang menggunakan baterai. Mobil mainan dapat hidup dan dijalankan karena adanya pergerakan arus listrik yang disebabkan oleh baterai. Adanya arus menyebabkan mobil mainan memiliki energi untuk bergerak. Yang kedua yaitu penggunaan senter. Senter dalam penerapannya juga menggunakan baterai, sehingga senter dapat menyala. Baterai pada senter berfungsi sebagai sumber tegangan, sehingga saat senter dinyalakan, akan ada arus listrik yang mengalir, sehingga mengubah energi kimia menjadi energi listrik dan energi cahaya. Yang ketiga yaitu penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik rumah tangga biasanya kita gunakan untuk menyalakan lampu, mencharge baterai, menghidupkan AC, kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Tentunya agar peralatan rumah tangga ini dapat digunakan, kita memerlukan listrik sehingga ada arus listrik yang mengalir pada alat tersebut. Selanjutnya itu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat menyisir rambut. Tanpa disadari, rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan menggunakan sisir. Hal ini karena adanya interaksi antar muatan pada sisir dan rambut. Yang kedua yaitu sisir atau penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Yang ketiga yaitu debu yang tertempel pada layar TV. Yang keempat, kain sutra yang digosok-gosokkan dengan batang kaca. Maka akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Hal ini karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan batang kaca akan memiliki muatan negatif. Yang kelima yaitu menggosokkan balon dengan tangan. Yang keenam, penggaris plastik digosok dengan kain wol. Kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Tetapi saat dua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Dan terakhir yaitu ketika tangan didekatkan ke layar TV yang baru saja dimatikan.
maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Berikut referensi dari materi yang kami ambil. Baiklah, sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 4. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.